Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 306. Pedang patah itu bergetar dan berbunyi dengan suara weng-weng. Hampir tampak seperti haus akan darah makhluk ilahi. Pola luar biasa muncul di pedang hitam sedikit demi sedikit, dan kedalaman yang dalam terkandung di dalamnya. Shi Hao berusaha keras dalam serangan terakhir ini. Sementara itu, proyeksi Dewa Hujan tidak membuka matanya selama ini. Dia hanya mengangkat tangan dan menampar ke arah Shi Hao. Itu tidak mungkin untuk dihindari karena ini adalah proyeksi kekosongan dewa. Telapak tangan menutupi segalanya saat itu meruntuhkan langit dan bumi. Shi Hao akan ditangkap. Akhirnya, pedang yang patah itu menyala. Itu seperti matahari hitam saat menebas tangan besar itu. Selain itu, ia terpisah dari Shi Hao dengan sendirinya, dan seperti naga hitam, teriakannya mengguncang 9 langit saat ia menggunakan tangan besar itu. Boh! Suara lembut terdengar. Bunga teratai yang setengah layu hancur total tanpa ada yang tersisa. Sementara itu, proyeksi Dewa Hujan yang duduk di udara akhirnya mulai pecah juga. Sulit baginya untuk tetap stabil. Secara khusus, tangan besar yang dipukul oleh naga hitam perlahan menyebar seperti hujan cahaya. Pada akhirnya, itu pecah. Ini awalnya seharusnya menjadi tabrakan akhir skala besar antara kedua kekuatan ini, tetapi pada akhirnya, proyeksi Dewa Hujan menjadi tidak stabil. Itu hancur dengan sendirinya dan tidak meletus dengan kekuatan ilahi seperti yang diharapkan semua orang. Untayan demi untayan cahaya simbol menyebar keluar, dan hujan cahaya menjadi redup. Tidak ada yang tersisa pada akhirnya, itu benar-benar menghilang dari tempat ini. Tubuh Shi Hao tersandung. Dia meminum seteguk besar anggur iblis kecil, karena cairan halus itu setara dengan obat suci dan merupakan jenis tonik penyembuhan terbaik. Tubuhnya berbunyi dengan suara pipa, dan semua tulangnya mulai mengeluarkan suara. Mereka melepaskan kilau berkilau, dan dagingnya mulai bergerak, dia cepat pulih. Jalan-jalan benar-benar sunyi. Semua orang kaget saat mereka melihat ke arah itu. Klan Hujan adalah yang pertama menjadi bodoh. Mereka tercengang, dan tidak ada dari mereka yang percaya apa yang telah terjadi. Segera setelah itu, mereka menjadi marah. Dewa Hujan, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Mereka berteriak keras. Mereka tidak bisa menerima kenyataan mereka saat ini. Dewa Hujan, di mana kamu? Kenapa kamu tidak bisa kembali? Semua orang dari klan Hujan tidak bisa mengerti mengapa tidak ada berita sama sekali tentang Dewa Hujan setelah bertahun-tahun. Sesosok muncul di sini untuk sementara, tetapi kemudian menghilang dengan cepat. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengannya. Pada saat berikutnya, klan Hujan semua berteriak keras. Bunuh dia! Mereka tidak bisa memberi Shi Hao kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya, jadi mereka akan memanfaatkan situasi untuk menyerangnya bersama-sama. Inilah yang dipikirkan semua orang saat mereka bergegas bersama. Cahaya berharga menari-nari, dan suara senjata bergema di udara. Pedang patah menutupi langit, dan dengan tebasan, kira-kira 10 orang di dekatnya tersapu oleh pancaran pedang hitam. Mereka semua terbelah menjadi 2 di pinggang, bagian atas mereka terus bergerak maju, tetapi bagian bawah mereka sudah runtuh. Darah berceceran di mana-mana. Shi Hao tidak bergerak dari lokasinya. Tatapannya dalam dan dingin saat menyapu mereka. Dengan suara gudong, dia sekali lagi meneguk anggur iblis kecil itu. Tubuhnya meletus dengan kemegahan yang berharga untuk cepat sembuh. Baru sekarang orang-orang di jalanan menjadi ribut. Proyeksi Dewa Hujan menghilang bahkan tanpa melepaskan sambaran petir terakhir.
Itu membuat semua orang terkejut dan merasa sedikit menyesal. Itu hanya seorang pemuda lajang, namun dia sangat gagah berani. Dia berani bergegas maju dengan cara yang menantang surga untuk melawan proyeksi kekosongan yang tak terduga itu. Proyeksi ilahi tidak bisa membunuhnya, dan sebenarnya remaja itulah yang tertawa terakhir. Hati semua orang sangat terguncang. Seluruh tempat ini mulai berteriak keras, dan seluruh jalan penuh dengan orang. Pada saat itu, para ahli yang bergegas keluar dari kekuatan besar ibu kota untuk menyaksikan hasil ini. Dia adalah bocah iblis dari alam dewa kekosongan. Akhirnya, seseorang meneriakkan kalimat ini, mengumumkan identitasnya. Sejumlah besar keraguan segera bubar karena mereka semua tahu siapa dia. Benar, justru dia. Pedang patah itu berasal dari Heaven Mending Pavilion. Di masa lalu, dia menggunakannya untuk melepaskan pembantaian besar di alam dewa kekosongan. Sekarang, semuanya terungkap. Tidak heran klan hujan sangat membencinya dan tanpa henti menyerangnya setelah mengetahui siapa dia. Surga, sebenarnya anak yang kejam itu. Setelah beberapa tahun berlalu, dia juga tumbuh dewasa. Tempat ini berada dalam kekacauan. Siapa yang tidak tahu tentang 10 orang surgawi dari alam dewa kekosongan itu? Dia telah menyebabkan sensasi besar tahun itu. Ini karena dia menciptakan gelombang besar yang menelan seluruh alam dewa kekosongan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun. Ketika berita itu menyebar, seluruh ibu kota terguncang. Banyak orang ingin bertemu dengan orang ini, tetapi mereka semua memiliki alasan sendiri untuk melakukannya. Di masa lalu, sangat sulit untuk menemukannya di dunia nyata. Saat ini, tubuh aslinya benar-benar telah tiba di ibu kota negara batu. Keluarga besar tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Anda harus memahami bahwa banyak orang mencari dia saat itu, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Apakah dia mencoba membangkitkan gelombang raksasa? Anak iblis dari saat itu pasti tidak akan menunjukkan dirinya untuk mati. Dia harus memiliki semacam dukungan, atau bagaimana dia berani bertarung. Mata Rain Clansman menjadi merah. Meskipun mereka takut akan kekuatan Shihao, pikiran membunuh mereka tidak berkurang. Dewa Hujan adalah siapa mereka mempercayakan iman mereka, serta jejak tak tertandingi mereka untuk yayasan mereka. Bagaimana dia bisa dihujat? Meskipun itu ada hubungannya dengan Dewa Hujan sendiri, menciptakan proyeksi yang lemah sebagai hasilnya dan akhirnya berhamburan, mereka masih merasa itu tak tertahankan. Itu hanya seorang remaja, namun dia melepaskan serangan paling kuat dengan pedang pada saat yang genting. Jangan menghina dewa. Di kedalaman klan hujan, suara keras terdengar dari aula istana kuno. Mereka yang sebelumnya dalam isolasi terkejut. Mereka terbangun dari kondisi kultivasi mereka, dan sebagai hasilnya, mereka keluar. Shihao tetap acuh tak acuh dan dingin saat matanya menatap ke depan. Dia mengakui bahwa klan hujan benar-benar agak kuat. Baru saja, teknik terlarang diaktifkan oleh sekelompok orang, dan bahkan proyeksi kekosongan Dewa Hujan dipanggil. Itu tidak hanya keterlaluan tetapi juga sangat menakutkan dan mencengangkan. Sebuah kecelakaan kecil mungkin telah mengakibatkan kematiannya. Tidak bisa tidak menghormati? Hanya kalian yang bisa tidak menghormati orang lain. Shihao berkata dengan nada dingin. Dia menyingkirkan pedang yang patah dan mengangkat telapak tangannya yang hitam pekat. Dia menampar dengan keras, dan dengan suara hong, istana runtuh, aula hancur, dan taman yang elegan retak. Halaman besar itu benar-benar hancur. Cahaya melonjak dan simbol berkedip di area itu. Namun, itu masih tidak bisa mencegah hasil ini. Formasi besar tidak dapat melindungi istana dan bangunan kuno ini dari kehancuran. Seolah-olah hal yang sama terjadi lagi. Bukankah Dewa Iblis Agung juga seperti ini ketika dia datang?
Namun hari ini, seorang remaja melakukan hal yang sama. Dia menghancurkan istana kuno klan hujan dan menghancurkan halaman itu lapis demi lapis. Tidak ada yang membuat mereka lebih marah dari ini. Ini seperti merobek luka lama dan membuat yang baru. Mereka semua merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat ini, sekelompok orang tua berjalan keluar dari kedalaman struktur. Ada tetua sekte dan leluhur tua, ini adalah kelompok individu klan hujan yang paling kuat. Mereka akhirnya menunjukkan diri mereka. Sementara itu, saat ini, Shihao menahan cahaya di sekitar tubuhnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, dia tidak melepaskan tubuh emas hitam yang abadi itu. Dia menatap mereka dengan ekspresi tenang. Tidak heran. Itu benar-benar dia. Tidak hanya klan hujan, tetapi bahkan mereka yang berada di jalan dan di udara dapat melihat penampilan asli Shihao. Itu benar-benar anak buah sejak saat itu. Semuanya sekarang benar-benar dikonfirmasi. Orang-orang klan hujan bukan satu-satunya yang merasa tidak bisa tenang. Bahkan suasana hati orang lain pun kompleks. Ini adalah ahli 10 lorong surgawi. Dia menunjukkan dirinya seperti ini dan berdiri sendirian di sini. Mereka adalah orang-orang dari 4 keluarga besar, pembudidaya keluarga Tuoba kuno, dan kekuatan lain yang telah dibantai oleh Shihao di alam dewa kekosongan. Kepala mereka semua mulai melonjak karena marah. Namun, tidak ada yang bertindak membabi buta tanpa berpikir. Baru saja, kinerja Shihao benar-benar menakutkan. Itu adalah kekuatan seorang raja yang mulia. Banyak orang menatap baju besi hitam itu. Mereka semua merasa bahwa itu ada hubungannya dengan kekuatannya. Tanpa menggunakan teknik berharga untuk melahap esensi spiritual dari 9 surga Rendao, Shihao kehilangan aura pertempuran yang luar biasa dari sebelumnya. Sekarang, dia tampak sangat tenang dan mendapatkan kembali aura alaminya. Pada kenyataannya, para tetua sekte klan hujan telah melihat sedikit melalui ambang pintu. Ketika bunga teratai mekar, tampaknya melengkapi individu muda ini. Teknik berharga itu benar-benar terkendali. Anak muda, kamu benar-benar membuat kami marah. Di alam dewa kekosongan, Anda membunuh klan kami, dan sekarang, Anda datang ke rumah saya untuk menyebabkan kekacauan. Apakah Anda pikir tidak ada seorang pun di klan saya? Teriak seorang penatua. Terlalu tidak terkendali. Blokir dia. Para ahli klan hujan mematuhi perintah itu. Banyak dari mereka secara pribadi mengalami peristiwa Void God Realm, kepalanya dipenggal oleh anak muda itu. Mereka harus menghabiskan waktu lama untuk pulih di dunia nyata. Itu bukan sesuatu yang mudah dilupakan. Jenis penderitaan dan kematian itu tidak jauh berbeda dari dunia nyata. Sebenarnya bukan aku yang membuat kalian marah tak tertahankan, melainkan karena kalian semua terlalu pelupa. Apakah Anda mulai melupakan apa yang Anda lakukan di masa lalu? Saya tidak hanya datang ke sini untuk memberontak. Kalian semua telah melakukan terlalu banyak hal jahat. Sepertinya kalian semua hanya akan mengingat hal-hal yang dilakukan orang lain kepada kalian dan tidak pernah memikirkan kesalahan yang dilakukan oleh kalian sendiri. Shihao menjawab. Siapa kamu sebenarnya? Tepat pada saat itu, seorang pria paruh baya tiba-tiba berteriak. Cahaya mulai berkedip di matanya saat dia menatap Shihao. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk dari ekspresinya. Ini karena ada beberapa orang yang mencurigakan. Anak ini mungkin bisa menjadi bencana yang seharusnya mati saat itu, atau anak Shiziling. Haha. Hahaha, Shihao tertawa terbahak-bahak saat menghadapi orang-orang itu. Dia tidak mengaku sebagai orang itu, tetapi dia juga tidak mengatakan bahwa dia bukan orang itu. Tawa mengejeknya sangat menusuk telinga terhadap orang-orang klan hujan. Namun, mereka yang akrab dengan apa yang terjadi saat itu semua gemetar.
ambil cermin tulang transparan. Seorang tetua berkata dengan suara rendah sambil menatap Shihao. Pikirannya gelisah, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dia memiliki firasat yang sangat buruk. Bagaimana menurut kalian semua? Orang penting lainnya angkat bicara dan bertanya kepada orang-orang di sana. Dia mulai merasa seolah-olah ujung alisnya semakin mirip dengan si Ziling, dan dia juga memiliki sedikit karakteristik dewa iblis besar. Ini membuat wajah sekelompok tokoh penting itu menjadi jelek. Jantung mereka mulai berdebar tak henti-hentinya. Anak itu, mungkinkah dia benar-benar selamat? Pada awalnya, mereka hanya menebak-nebak dan hanya membuat koneksi dengan iseng. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar bisa terjadi. Namun, setelah bertemu satu sama lain berkali-kali, itu membuat keraguan mereka menjadi semakin kuat. Cermin tulang transparan ada di sini. Seseorang berkata dengan suara rendah. Sebuah kotak batu berwarna abu muncul, seolah-olah telah terkubur di bawah debu selama ini. Itu kusam dan tanpa kilau, memberikan perasaan kuno. Apa yang dilakukan Rain Clansmen? Sepertinya mereka mengeluarkan harta karun kuno yang luar biasa. Di luar manor, ada orang-orang yang bergumam sambil melihat ke arah reruntuhan. Kotak batu dibuka. Interiornya dilapisi oleh sepotong kulit binatang. Seorang individu paruh baya dengan cepat membukanya untuk mengeluarkan cermin tulang. Itu dipoles dari tulang simbol primordial, berkilau dan penuh kilau. Dengan suara ci, cermin tulang tampaknya telah dihidupkan kembali. Lampu warna-warni meringkuk di sekitarnya, dan simbol ditembakkan satu demi satu. Gelombang energi misterius mulai membanjiri keluar. Mungkinkah itu cermin tulang transparan yang legendaris? Itu bisa mengeluarkan jiwa dewa ketika diproyeksikan pada daging dan tulang. Dari kejauhan, ada seorang raja bangsawan yang berteriak. Klan Hujan memang tangguh dan layak menjadi keluarga yang telah menghasilkan dewa sebelumnya. Mereka bahkan memiliki benda suci kuno. Benar-benar tidak biasa. Seseorang menghela nafas kagum. Cahaya warna-warni disusun menjadi simbol-simbol yang unik. Seluruh permukaan cermin tampak seperti mata saat memancarkan sinar cahaya yang aneh. Ini mengejutkan orang-orang di tingkat raja yang mulia, karena mereka mengenali objek itu. Cermin tulang transparan dapat digunakan untuk melacak kembali sumber garis keturunan, mirip dengan penggunaan cermin refleksi iblis. Bahkan bisa melihat sejarah seseorang. Seutas cahaya aneh dilepaskan dan diarahkan ke lokasi Shihao. Dia pernah mendengar tentang cermin tulang transparan sebelumnya. Objek semacam ini tidak memiliki kekuatan tempur, dan hanya bisa melihat melalui beberapa kebenaran. Itu jauh dari sekuat cermin refleksi iblis. Akibatnya, dia tidak takut sama sekali. Seringai dingin muncul di sudut bibirnya saat dia dengan percaya diri menyapu pandangannya ke orang-orang klan Hujan. Apa, itu dia? Itu benar-benar dia? Individu paruh baya yang mengendalikan cermin tulang transparan berteriak keras. Tangannya gemetar, dan dia hampir kehilangan pegangan pada cermin yang berharga itu. Wajahnya penuh kejutan, juga sedikit ketakutan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.